soal atau interpretasi atau penafsiran orang berbeda tentang apa yang tertulis dalam Al-Quran, apa yang tertulis dalam Bible gitu. Menurut Anda wajar nggak itu terjadi? Ya wajar. Nah, ketika berbeda seperti itu lalu berdebat, menurut Anda boleh nggak? Contoh. Anda meyakini bahwa Muhammad Nabi. Sementara saya tidak meyakini bahwa Muhammad Nabi. Terus kita berdebat. Menurut Anda, kriminal nggak itu? Saya tidak meyakini Muhammad Nabi itu kriminal nggak? Enggak, itu cuman berbeda pendapat aja, itu bukan kriminal loh. Iya, begitu. Contoh. Anda tidak percaya dengan Yesus, itu kriminal nggak? Enggak, cuman berbeda pendapat aja, bukan kriminal itu. Nah itulah Bang, makanya kita itu punya gagasan, punya argumen masing-masing. Anda punya alasan kenapa Anda tidak percaya Yesus. Saya punya alasan kenapa saya tidak percaya Muhammad. Nah, berdebat agama itu sah dan boleh. Yang nggak boleh itu misalnya melakukan kriminal. Karena kalah dalam berargumen, panas, lalu melakukan tindakan kriminal. Itu yang tidak boleh. Itu Bang yang saya utarakan. Nah, kalau itu betul sih. Iya, itu namanya yang saya utarakan Bang. Contoh. Saya bilang begini. Tidak ada satupun nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain Muhammad. Waktu saya ngomong gitu Bang, itu membuat panas banyak telinga. Ketika panas telinganya, nggak mampu berargumen dengan saya, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Gitu. Coba sekarang saya tanya Anda. Benar atau tidak Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum air kencing hewan? Iya. Jadi ini Bang, itu benar. Iya, tapi di zaman itu Bang. Iya, betul. Dulu penjelasannya. Silakan. Di zaman itu jangan dibisu. jangan tertahan, Bang. Keluarkan. Anda jangan ngomong kok dengar. Anda tidak berbicara. Anda tadi tertahan di kerongkongan. Mau ngomong apa nggak tahu. Silakan lanjutkan. Ya, kalau di zaman dahulu itu Bang, beda dengan di zaman sekarang. Bisa saja itu Bang, tai itu bisa jadi makanan. Ya, makanya kamu percaya sama Muhammad, ya itulah alasan kenapa kamu percaya sama Muhammad gitu. Nah itu hakmu gitu loh. Dalam berdebat ini itu orang penonton tuh akan nilai sendiri gitu loh. Alasan orang percaya sama Muhammad tuh apa, nggak percaya sama Muhammad tuh apa, penonton akan menilai sendiri. Dan itu bukan tindakan kriminal. Kalau saya bilang Muhammad itu tukang jual bakso, nah itu baru kriminal. Artinya saya melakukan penodaan, penistaan kepada sosok Muhammad karena saya bilang dia penjual bakso. Nah itu. Selama saya ngomong dalam debat agama ini Bang, bahkan saya memberikan tantangan. Tunjuk satu statement saya yang tidak bersesuaian dengan apa yang tertulis. Nah gitu Bang. Gimana Anda ini? Kalau pendapat itu Bang, soal pendapat itu ya wajar. Iya. Beda pendapat itu wajar. Beda pendapat karena wajar. Yang tidak wajar itu adalah karena nggak mampu melawan Edis, karena Edis ini argumennya benar dan argumennya itu membuat rugi atau membuat kalah orang-orang Islam yang berdebat di sini. Akhirnya yang diserang bukan argumennya, tetapi buka rekeningnya. Tunjukkan isi rekeningnya berapa. Tunjukkan isi alamatnya. Itu Bang.
Nah, itulah yang terjadi sekarang. Makanya tadi kuasa hukum saya datang ke Mabes Polri untuk membuat laporan polisi tentang orang-orang yang melakukan publikasi tentang data-data perbankan saya. Gitu ceritanya, Bang. Masih mudeng atau nggak mudeng lagi? Kalau nggak mudeng, benturin lagi kepala abang di aspal. Mudeng nggak? Tapi kok ini si Bangnya di sini nggak pernah masuk di komalnya ini, Bang Zuma. Kau anak kemarin Atau si sore. loading. Coba tes. Bang, dengarkan saya ya. Nggak ada kok. Bang, abang pergi tempat dia, tanyain, Zuma, kamu kenal nggak dengan yang namanya Edis? Langsung gemetar dia kencing di celana mendengar nama saya. Loh. Kebalik kali. Wah, ini si Bangnya di sini Bang, boleh. dengarkan saya, Bang. Dengarkan omongan saya, Bang. Bang, dengarkan omongan saya. Saya pernah berdebat sama anggotanya Zuma. Dia itu terbentuk dalam suatu organisasi namanya APII. Namanya Apologet Islam Indonesia. Nah, ada seseorang anggotanya namanya Ar-Rashid. Nama akun TikToknya Ar-Rashid. Berdebat saya sama dia soal apakah Muhammad tuh raja seks. Bayangkan, Bang, Ar-Rashid di situ mengakui Muhammad raja seks. Langsung disidang sama Zuma dia. Tuh, dia disidang sama Zuma. Lo, anak baru kemarin sore. Bang, sebutkan satu nabi. Sebentar. Sebutkan satu nabi yang mampu menggilir perempuan sebanyak 13 orang dalam satu hari. Sebutkan satu. Sebutkan satu laki-laki yang mampu menggilir 13 perempuan. Silakan. Ya kebanyakan Yesus, Bang. Wah, Dalilnya. nggak tahu ya. Dalilnya. Dalil. Ada sih 99 wanita. Ya, kau tidur di bawah sana. Ya, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah situ. Inilah teman-teman. Berdebat mereka keok. Nggak mampu. Akhirnya mereka melakukan cara-cara culas. Cara-cara curang. Iya. Sampai orang dalam Bank BRI itu membeberkan tentang apa yang tertulis di apa yang ada dalam itu. Nah, ini pelakunya ini. Namanya Rudi Iskariot. Nama aslinya Rudi Yohanes Hutagalung. Nah, itu orang